PPD Tekom dan Infodik Disdikbud Kalimantan Timur. Inilah siaran pendidikan Kaltim Belajar dalam program Etam Smart. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat edukasi. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat TV Edukasi Kaltim, selamat datang dalam siaran Kaltim Belajar dalam program Etam Smart, One Teacher for 1,000 Student. Sahabat edukasi, tema kali ini dibawakan oleh seorang pengajar di SMA Negeri 1 Marangkayu sebagai guru bimbingan konseling. Sahabat edukasi, sebelum saya mempersilahkan pemateri, saya terlebih dahulu akan membacakan CV beliau. Beliau bernama Bapak Marianto SPD, lahir di Bungajadi, tanggal 31 Maret 1993. Ya, sekarang tinggal di Kecamatan Marangkayu. Pendidikan beliau di SD, pada saat SD 029 Muara Kaman, kemudian SMP Negeri 2 Muara Kaman, dilanjutkan dengan SMK Negeri 1 Tenggarong. Kemudian yang terakhir beliau menempuh pendidikan di Universitas Mula Warman pada S1 Bimbingan Konseling. Selain sebagai guru, ya sekarang ini beliau sebagai guru di SMA Negeri 1 Marangkayu. Sebelumnya pada tahun 2013 sampai 2012 sampai 2013, beliau pernah menjadi administrasi pergudangan di PT Sawit Kaltim Lestari Mill. Kemudian pada tahun 2019 sampai 2020 pernah menjadi kepala asrama dan guru BK di SMK Tridaya Harapan Sangkulirang. Baik, sahabat edukasi, untuk mengefisienkan waktu, mari kita sambut pemateri kita kali ini, Bapak Marianto SPD. Ya, Assalamualaikum Pak Marianto. Halo, bagaimana kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu, sehat dan semangat. Alhamdulillah. Untuk kali ini apa tema yang akan disampaikan Bapak? Ya, untuk tema hari ini yaitu tentang pilihan karir yang bisa diambil setelah lulus SMA. Ya, baik. Para sahabat edukasi, tema yang sangat menarik untuk kita menyimak. Dan kita ada mempersilahkan kepada para sahabat edukasi, jika ada yang ingin bertanya, silahkan untuk mengetik pertanyaannya di kolom komentar. Sahabat edukasi, langsung saja kepada Bapak Marianto untuk menyampaikan materinya. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu Nur Faisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya sahabat edukasi? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat untuk terus belajar. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hari ini izinkan saya menyampaikan materi tentang pilihan karir yang bisa diambil setelah lulus SMA. Lulus SMA mau kemana ya? Ini pertanyaan yang mungkin mulai terdengar bagi kalian yang berada di kelas 12. Pertanyaan yang sudah mulai mengisi ruang-ruang di kepala kalian. Pertanyaan ini akan mudah dijawab bagi sahabat edukasi yang telah merencanakan karirnya jauh-jauh hari. Namun, beda halnya dengan sahabat edukasi yang masih belum merencanakannya. Rasa bingung, galau pasti terjadi. Dan ini adalah hal yang wajar. Kenapa, Pak? Karena kalian sudah dituntut untuk menentukan masa depan kalian. Mau dibawa kemana? Ya, seperti lagunya Armada. Pilihan ini kemungkinan besar bisa menentukan sukses atau tidaknya kalian di masa yang akan datang.
Harapan saya, setelah sahabat edukasi menyimak materi ini, kalian bisa menentukan karir yang akan kalian ambil setelah lulus SMA. Semakin dini sahabat edukasi merencanakan karir, maka akan semakin baik karena kalian bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Secara garis besar, ada 4 alternatif pilihan karir setelah sahabat edukasi lulus SMA. Yang pertama, melanjutkan studi ke perguruan tinggi atau kuliah. Yang kedua, mengikuti kursus atau pelatihan. Yang ketiga, memasuki dunia kerja atau bekerja. Yang terakhir, memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Kuliah. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat ini, kita sudah tahu, tidak dipungkiri persaingan begitu ketat untuk mencapai suatu pekerjaan. Ada syarat-syarat minimal pendidikan khusus yang harus dipenuhi. Namun, ada beberapa poin yang harus dipertimbangkan saat kalian memilih untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Apa aja itu, Pak? Yang pertama, yaitu status dan akreditasi perguruan tinggi. Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi dibagi menjadi 2. Perguruan tinggi negeri atau yang biasa disebut PTN. PTN ini dikelola oleh pemerintah. Umumnya mendapat subsidi dari pemerintah dan biayanya jauh lebih terjangkau. Yang kedua, perguruan tinggi swasta atau yang sering disebut PTS. PTS ini dikelola oleh perseorangan atau yayasan. Dari PTN dan PTS ini sebaiknya kalian juga melihat akreditasinya. Apakah sudah terakreditasi atau belum? Kalau sudah, akreditasinya apa? A, B, atau C? Kenapa ini sangat penting? Karena akreditasi akan menentukan kualitas pendidikan yang dihasilkan. Jangan sampai kalian berkuliah di kampus yang tidak resmi atau ilegal. Nanti ijazah kalian akan dianggap bodong dan tidak diakui. Sangat disayangkan sekali ya. Kalian sudah mengeluarkan biaya yang banyak dan waktu yang tidak sedikit, tapi ijazah kalian tidak diakui. Yang kedua, jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Untuk jalur pendidikan yang ada di Indonesia ada 2, yaitu jalur akademik dan jalur profesional. Jalur akademik biasanya disebut jenjang sarjana atau S1. Jalur ini menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Yang kedua, yaitu jalur akademik ini diselenggarakan oleh universitas, institut, dan perguruan tinggi. Tadi jalur akademik, sekarang jalur profesional atau yang sering disebut dengan jenjang diploma. Jalur ini menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Mahasiswa diarahkan pada peningkatan kemampuan, keterampilan, serta aplikasi ilmu dan teknologi. Secara umum, perguruan tinggi di Indonesia dibedakan menjadi 5, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Apa sih Pak perbedaannya dari 5 perguruan tinggi tersebut? Untuk universitas, biasanya mereka menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam jumlah pengetahuan tertentu yang memiliki program studi paling beragam, mulai eksak sampai sosial. Untuk universitas terkenal atau universitas yang ada di Kalimantan Timur, ya contohnya ada Universitas Mula Warman, Universitas 17 Agustus, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, sekolah tinggi. Nah, biasanya menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam lingkup satu disiplin ilmu. Misalnya Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer atau STIMIK, Sekolah Tinggi Akuntan atau STAN, dan sebagainya. Yang ketiga, akademi.
biasanya menyelenggarakan program pendidikan profesional diploma dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan tertentu. Misalnya akademi kepolisian, akademi perawat, akademi kebidanan, dan sebagainya. Untuk politeknik, biasanya menyelenggarakan program pendidikan profesional diploma dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus, misalnya Politeknik Elektro, Politeknik Manufaktur, dan sebagainya. Untuk yang ada di Kalimantan Timur, ada 2 yang terkenal, Politeknik Negeri Samarinda dan Politani. Nah, nanti mungkin bisa menjadi tambahan wawasan untuk kalian. Yang ketiga, sistem penerimaan mahasiswanya. Kalian juga harus pertimbangkan nih dan pikirkan. Untuk umumnya di perguruan tinggi ada 2 sistem penerimaan mahasiswa. Yang pertama, non-tes. Ini berdasarkan penelusuran bakat minat, kemampuan, dan tes ujian saring masuk yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi tersebut. Kalau kalian punya prestasi akademik ataupun non-akademik, bisa mengambil jalur penerimaan mahasiswa non-tes. Yang kedua, yaitu jalur ujian tulis. Jadi kalian nanti diminta untuk datang ke kampus tersebut. Kalau sekarang sistemnya online juga, tapi harus mengerjakan tes tulis. Bagi kalian yang memilih untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, sebaiknya dipikirkan secara matang bersama keluarga. Kenapa, Pak? Karena kuliah membutuhkan kesiapan dana yang tidak sedikit dan waktu yang tidak sebentar. Sebaiknya menghindari memilih karena ikut teman atau bahkan memilih kuliah biar nggak nganggur aja. Ya, itu tolong kalau bisa sangat-sangat dihindari, karena kuliah atau melanjutkan studi ke perguruan tinggi bukan waktu yang sebentar, ya, bisa 1-7 tahun. Biayanya juga sangat besar. Jadi untuk kalian yang memilih mengambil kuliah setelah lulus SMA, harapan Bapak kalian bisa berpikir atau mengambil keputusan tersebut berdasarkan rembukan atau diskusi bersama keluarga kalian. Untuk kalian yang mungkin tidak punya dana untuk melanjutkan studi perguruan tinggi, kalian bisa memilih untuk mengikuti kursus atau pelatihan. Kursus pelatihan ini biasanya berada di lembaga-lembaga diklat resmi, baik pemerintah maupun swasta. Kelebihannya dan perbedaannya dari perguruan tinggi, waktunya singkat, ya. Terus ketika kalian selesai mengikuti kursus dan pelatihan, kalian mendapatkan sertifikat yang bisa kalian gunakan untuk mendaftar bekerja atau melamar pekerjaan. Tujuan dari kursus agar kalian memiliki kemampuan melakukan sesuatu, karena memang dipersiapkan menjadi calon karyawan atau memiliki skill yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Banyak sekali bentuk-bentuk pelatihan yang ada di sekitar kita. Ada yang gratis, ada yang berbayar, ya. Tapi kalau dilihat dari biayanya jauh lebih hemat ketimbang kalian melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, ini untuk kalian yang memilih memasuki dunia kerja setelah lulus SMA, bisa berwirausaha atau bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Pak, saya sudah punya online shop nih, saya sudah punya usaha kecil-kecilan nih. Boleh nanti kalian coba kembangkan ketika lulus SMA. Tidak ada salahnya kalian mencoba untuk berwirausaha setelah lulus SMA. Untuk kalian yang ingin melanjutkan bekerja di dunia usaha dan dunia industri, langkah-langkah yang harus kalian lewati antara lain mencari lowongan kerja, mengikuti tes. Nah, untuk mencari lowongan kerja ini bisa kalian dapatkan dari lembaga-lembaga resmi atau departemen resmi. Kalau biasanya bisa didapatkan dari Dinas Pekerjaan, info-info loker, atau juga kalian bisa mengakses informasi dari akun-akun loker
yang memang terpercaya. Nah, nanti kalian setelah mendapatkan informasi terkait dengan lowongan kerja, kalian bisa mencoba untuk memasukkan berkas kalian, melamar, terus mengikuti rangkaian tes. Rangkaian tesnya apa saja, Pak? Biasanya untuk di dunia usaha dan dunia industri, yang pertama adalah seleksi administrasi. Kalian memenuhi syarat atau tidak. Yang kedua, ketika kalian sudah memenuhi syarat secara administrasi, kalian akan diminta untuk tes akademik, ya, tes berhitung, misalkan tes berbahasa, ya. Nah, setelah tes tadi, setelah tes administrasi, setelah kalian dinyatakan lulus administrasi, kalian akan ikuti tes akademik. Setelah akademik, nanti biasanya ada psikotes. Nah, psikotes ini akan melihat apakah kalian siap secara psikis untuk menjalani pekerjaan tersebut. Rangkaian selanjutnya setelah psikotes ada tes wawancara. Ya, tes wawancara ini kalian biasanya langsung diwawancara secara langsung oleh HRD atau bagian yang pencari kerjanya. Untuk perusahaan-perusahaan besar ada tes tambahan yaitu MCU, Medical Check Up. Ini yang dites apa, Pak? Nah, ini biasanya yang dites adalah kondisi kesehatan kalian. Ada pekerjaan-pekerjaan yang dituntut harus memenuhi kriteria tertentu untuk bisa bekerja di posisi tersebut. Contohnya perusahaan tambang batu bara, perusahaan sawit, dan lain sebagainya. Itu mereka biasanya ada rangkaian tes MCU atau kesehatan. Ya, pilihan yang terakhir setelah kalian lulus SMA yaitu menikah. Nah, ini bagi sahabat edukasi yang memilih menikah setelah lulus SMA, harus benar-benar difikirkan matang-matang karena menikah bukan hal yang mudah. Kalian harus siap fisik, ekonomi, dan mental. Banyak kasus siswa-siswi SMA yang lulus setelah lulus SMA menikah, banyak yang mengalami mungkin keguguran atau meninggal saat melahirkan. Ini disebabkan kondisi fisik yang tidak siap. Ada juga pernikahan dini yang berakhir dengan perceraian karena masalah ekonomi. Si suami tidak siap untuk menafkahi anak dan istrinya. Nah, kesiapan fisik, ekonomi, yang terakhir adalah kesiapan mental. Mentalnya sudah siap belum? Karena tidak mudah hidup bersama dengan orang yang sebelumnya kalian tidak kenal. Kalian berbagi rasa, berbagi kehidupan dengan orang lain. Kalau kalian tidak siap secara mental, ya kondisi emosional kalian tidak bisa terkontrol, ya sangat dimungkinkan adanya perilaku KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ya, saya lanjutkan. Siap bertanggung jawab terhadap anak, keluarga, suami, istri, dan lingkungannya. Umumnya, menikah dini mengalami banyak hambatan dan tantangan. Jadi ketika kalian, walaupun masih muda, umurnya masih mungkin belasan atau baru menginjak 20 tahun, tapi ketika kalian sudah menikah, kalian harus siap untuk bertanggung jawab terhadap anak, keluarga, suami, serta lingkungan kalian. Ya, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, umumnya menikah dini mengalami banyak hambatan dan tantangan. Itu tadi 4 alternatif pilihan karir yang bisa kalian ambil. Apakah kalian sudah bisa menentukan apa yang kalian pilih setelah lulus SMA? Jika sahabat edukasi masih bingung, kalian bisa berkonsultasi dengan guru BK kalian yang ada di sekolah. Bapak dan Ibu guru akan siap membantu kalian untuk menentukan pilihan karir yang kalian ambil setelah lulus SMA. Baik, untuk terakhir, ya ini ada kutipan yang mungkin bisa menjadi motivasi untuk sahabat edukasi. Pilihan apapun yang akan kita ambil, ingatlah, tidak ada pilihan yang benar-benar sempurna. Tapi, jika sudah memilih, maka kita wajib memperjuangkannya.
Itu saja dari saya. Jika ada kesalahan penyampaian, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada moderator Ibu Nur Faisah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sungguh menarik sekali ya tema atau materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Marianto. Ya, jadi materinya ini sebagai arahan atau sebagai pedoman mungkin ya bagi siswa atau ya yang akan lulus nanti. Ya, mungkin juga pada siswa yang masih kelas 10, kelas 11, ya mesti harus punya pikiran dari awal. Saya nanti setelah lulus ini mau jadi apa? Nah, dari Bapak pemateri tadi sudah silahkan atau memberikan materi 4 pilihan. Apakah mau kuliah, mau kursus, mau bekerja, atau menikah. Nah, pilihan terakhir itu adalah menikah ya, bukan yang pertama. Ya, baik. Nah, bagi para pemirsa atau sahabat edukasi, jika ada yang mungkin akan ditanyakan, disilahkan untuk diketik di kolom komentar. Bapak Marianto, ini Iya, Bu. di apa namanya sering terjadi pada di sekarang ini. Terkadang ada yang bertanya, saya sebenarnya mau kuliah, ya, mau kuliah. Tapi bagaimana ya solusinya? Saya tidak punya dana, Bapak. Tapi saya mau kuliah, gimana tuh, Pak? Atau Ya, mungkin juga sudah punya dana, tapi bingung lagi. Kira-kira apa jurusan apa yang kira-kira cocok dengan saya? Ya, mohon maaf ya kadang-kadang siswa kita yang mungkin masih kelas 12 ya atau bahkan sudah lulus bingung mau ambil jurusan apa. Ya. Nah, itu ya. Jadi 2 masalah di sini, Pak. Mau kuliah tidak punya dana atau sudah punya dana tapi tidak tahu mau jurusan apa. Ya, silakan Bapak mungkin bisa ada pencerahan sedikit di sini. oh ya, oke. Banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh kelas 12 ini, termasuk tadi yang Ibu sampaikan. Pengen kuliah, Pak, tapi saya tidak punya dana. Jadi ada pilihan bekerja dulu, ya. Bisa pilihan ini bisa kalian ambil untuk bekerja dulu, menabung, lalu uang tabungan tersebut bisa dipakai tahun depan. Jadi kalau kuliah tidak harus tahun ini, Bu. Ya bisa 2 tahun atau 3 tahun ke depan baru kuliah, itu tidak masalah. Jadi tidak harus kuliah langsung setelah lulus langsung kuliah, tidak juga. Kalau memang memiliki terkendala biaya, ya itu bisa bekerja dulu, menabung untuk melanjutkan kuliah di tahun berikutnya. Atau nanti mencari informasi. Banyak sekali beasiswa-beasiswa, baik itu yang swasta maupun yang negeri. Kalau untuk yang negeri kan kita punya KIP kuliah ya, Bu, untuk sahabat edukasi yang memiliki kartu KIP sekolah bisa nanti diajukan ketika akan kuliah. Nah, itu sama nanti mendapatkan beasiswa selama kuliah. Untuk yang swasta sangat banyak sekali, dompet du'afah contohnya, yaitu memberikan beasiswa full dari awal sampai 3 tahun masa perkuliahan. Ya, itu yang pertama, Ya. Bu. Ya, jawaban yang pertama. Ya. Yang kedua, gimana sih cara memilih jurusan yang baik gitu, Bu, ya? Iya. Ya, ini memang menjadi momok juga sebenarnya untuk anak-anak di kelas 12. Pak, saya ini punya keadaan ekonominya cukup. Bapak saya atau mama saya siap menguliahkan saya. Dananya ada. Tapi saya bingung, Pak, ngambil jurusannya jurusan apa. Saya nggak tahu saya mau jadi apa, saya mau ngambil jurusan apa. Nah, ini sahabat edukasi bisa berkonsultasi bersama keluarga atau mendiskusikan dengan guru BK sahabat edukasi yang ada di sekolah. Bapak dan Ibu guru BK yang ada di sekolah pasti sangat dengan senang membantu kalian untuk menentukan jurusan mana yang baik untuk kalian. Untuk menentukan jurusan ini pun, ya guru BK biasanya melihat kemampuan kalian secara
akademik dan non-akademik. Kalau kalian memang mempunyai prestasi di akademik, dilihat prestasi akademiknya itu di mana. Misalnya di MIPA, ya matematika, ya kan kalian nanti akan diarahkan ke sana. Dan kalau kalian punya prestasi non-akademik, olahraga dan lain-lain, ya nanti juga bisa diarahkan sesuai dengan bakat dan minat kalian. Karena guru BK mempunyai penilaian-penilaian khusus untuk membantu kalian menentukan pilihan jurusan yang kalian ambil di kuliah nanti. Ya mungkin itu Bu ya, 2 jawabannya. Kalau nanti kurang puas dengan jawabannya, nanti bisa deh kontak saya langsung untuk kita saling sharing dan diskusi. Iya, baik Pak, luar biasa ya. Jadi banyak jalan menuju Roma ya. Jadi jangan punya masalah satu akhirnya mentok dan tidak punya solusi lagi. Bapak Marianto, ini Benar, Bu. ada chat yang masuk ke saya ini. Nah, Iya, Bu. dan ini kadang-kadang terjadi ya, terjadi dengan anak kita, bahkan mungkin kita pada saat masih lulus SMA. Nah, kadang ada masalah seperti ini. Bagaimana menyikapi keputusan orang tua yang kadang berbeda dengan saat kita memilih karir. Ya mungkin misalnya saya dulu pingin jadi jadi dokter, tapi orang tua menginginkan saya tetap jadi guru misalnya. Nah, kira-kira gimana itu Pak? Ya, berbeda keinginan orang tua dan berbeda keinginan si anak sendiri. Iya Pak, silakan Pak. Ya. Ini juga menjadi masalah sebenarnya Bu ya. Orang tua pengennya kamu kuliah keguruan, atau Ibu tadi bilang saya pengennya jadi dokter, tapi orang tua pengennya Ya. keguruan gitu ya. Ya, ini sebenarnya harus didiskusikan, sekali lagi harus didiskusikan bersama orang tua, duduk sama-sama. Karena apa? Karena orang tualah yang menjadi beasiswa utama siswa dalam berkuliah. Betul. Jadi harus memang benar-benar mendapatkan izin, mendapatkan support dari orang tua. Kalau memang berbeda, nanti anak-anak sahabat edukasi bisa nih menunjukkan mulai dari sekarang kalian tuh minatnya di mana. Kadang orang tua memilihkan anaknya karena mereka tidak tahu kemampuan dari si anaknya. Kalau kalian memang punya kemampuan, dari sekarang ditunjukkan kepada orang tua. Jadi si orang tua juga akan percaya dan mensupport ketika kalian juga menunjukkan bahwa saya tuh niatnya mau jadi dokter Pak. Ya saya bisa. Jadi mungkin yang pengen jadi dokter sudah mengambil jurusan MIPA di SMA dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler UKS misalkan. Nah, di situ ada pengetahuan dasar terkait dengan medis ya. Jadi nanti ketika memilih orang tua itu berdiskusi dengan orang tua ada dasarnya gitu ya. Nah, jadi orang tua juga bisa menimbang dan memilah kira-kira memang benar anak saya bisa dan mampu untuk kuliah di kedokteran. Ya. Oh iya, jangan ya Bu. Sama kalau masih belum menemukan titik temu antara orang tua dan siswa, bisa nanti ke sekolah ngobrol bareng sama guru BK. Jadi nanti bisa tuh dibuka file-filenya, data-data anaknya cocok atau tidak di jurusan yang dipilihkan orang tuanya. Ya, itu saja Bu. Oke, terima kasih Bapak. Jadi anak-anak atau sahabat edukasi tentu sudah punya gambaran ya, bagaimana kira-kira arah kemana kita setelah lulus SMA ini. Ya, berbagai materi yang sudah disampaikan Bapak Marianto sebagai pencerahan, apakah mau kuliah, mau kursus, bekerja, atau menikah. Nah, saya rasa cukup untuk hari ini. Demikian materi kali ini. Terima kasih kepada Bapak Marianto SPD. Ya, Sama-sama, sehat Ibu. selalu Bapak. Ya, yang telah memberikan pencerahan tentang pilihan karir setelah lulus SMA. Terima kasih kepada sahabat edukasi yang telah menyaksikan siaran pendidikan Kaltim Belajar dalam program Etam Smart One Teacher 1000 Student. Tak lupa mengingatkan kepada sahabat edukasi sebagai bentuk dukungan, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube TV Edukasi Kaltim.
Saya sebagai moderator, Nur Faiza, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa berikutnya.